Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Pertama sekali, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain daripada kata puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat melakukan Zoom saat ini. Dan juga tidak lupa selawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kami dari sebelumnya yang kami hormati Bapak Hairil Arif MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah kajian senyawa organik. Sebelumnya, kami dari anggota kelompok 1 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Yulia Hafizoh dengan NIM 222310040 dan rekan saya yaitu Resti Aulia dengan NIM 222310027 dan Rui Usmania Naila Nestion dengan NIM 222310042 dan Zaulia Mizani dengan NIM 222310043. Adapun bahan kajian kami pada kali ini yaitu yang pertama itu pengertian dan rumus alkana, yang kedua itu penamaan IUPAS dan trifal alkana, yang ketiga itu isomer, yang keempat reaksi kimia. Materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Zaulia Mizani. Kepada Zaulia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang terdiri dari ikatan kovalen tanpa ada ikatan rangkap. Ikatan kovalen tunggal membuat senyawa ini menjadi karbon yang jenuh karena setiap atom karbonnya terhubung ke 4 atom lainnya. Alkana merupakan bagian dari senyawa hidrokarbon alifatik yang bersifat jenuh. Alkana merupakan rantai karbon yang paling sederhana dengan rumus CnH2n ditambah 2. Senyawa ini memiliki 3 atom karbon atau lebih, dapat disusun dengan banyak cara membentuk isomer struktur yang berbeda. Isomer paling sederhana adalah ketika atom karbonnya terpasang pada rantai tunggal tanpa ada cabang. Isomer ini bernama isomer atau N sama dengan normal. Penamaan IUPAC. Pemberian nama pada alkana dengan rantai lurus tak bercabang. Yang pertama, awalannya menyatakan jumlah atom C dalam rantai. Yang kedua, akhiran ana untuk menunjukkan bahwa senyawa merupakan golongan alkana. Dilihat pada gambar, beginilah penamaan untuk senyawa yaitu butana dan pentana. Di dalam tabel ini telah dibuatkan yaitu nama-nama dari IUPAC ini. Yang pertama yaitu alkana. CH4 dengan nama metana, dengan gugus alkil CH3 dengan nama metil. CH2H6 namanya etana dengan gugus alkil C2H5 namanya etil. C3H8 namanya propana, gugus alkilnya C3H7 dengan nama propil. C4H10 dengan nama butana, C4H9 dengan nama butil.
Selanjutnya C5H12 dengan nama pentana, gugus alkil C5H11 dengan nama pentil. C6H14 dengan nama heksana, gugus alkil C6H13 dengan nama heksil. C7H16 dengan nama heptana, gugus alkilnya C7H15 dengan nama heptil. Alkana C8H18 dengan nama oktana, gugus alkil C8H17 namanya oktil. Baik, terima kasih kepada Zaulia. Materi yang selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pemberian nama pada alkana bercabang yang pertama yaitu nama rantai induk yang menunjukkan atom-atom C yang membentuk rantai utama atau rantai terpanjang. Yang kedua, nama cabang yang menunjukkan gugus yang terikat pada rantai induk. Dapat dilihat gambar pada slide PPT ini, yaitu rantai induk pada bagian cabang atas dan pada bagian bawah itu disebut dengan cabang. Nama senyawanya 3-metil heksana. Lanjut. Aturan-aturan pemberian nama alkana bercabang menurut sistem IUPAC. Yang pertama yaitu rantai atom karbon yang terpanjang dianggap sebagai nama senyawa induknya atau rantai utama. Yang kedua, gugus-gugus yang terikat pada rantai utama disebut substituen. Dan setiap substituen memiliki satu nama dan satu nomor atau menunjukkan nomor atom C yang mengikat substituen. Yang ketiga, jika terdapat substituen, penomoran rantai utama dimulai dari ujung yang memberikan nomor cabang yang lebih rendah. Yang keempat, jika terdapat lebih dari satu substituen yang sama, maka nomor masing-masing substituen harus dituliskan. Jumlah substituen ditunjukkan dengan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Yang kelima yaitu jika terdapat dua atau lebih substituen yang berbeda, maka dalam penulisan namanya harus dimulai berdasarkan urutan abjad pertama nama substituen. Yang keenam, awalan di, tri, tetra, dan seterusnya tidak perlu diperhatikan dalam penentuan abjad 7. Awalan-awalan yang diikuti tanda hubung seperti sek, ters juga tidak perlu diperhatikan dalam penentuan abjad. Awalan iso dan neo harus diperhatikan dalam penentuan abjad, tetapi tidak perlu dipisahkan dengan tanda hubung. Nah, dapat kita lihat pada slide PPT aturan-aturan pemberian nama alkana bercabang menurut sistem IUPAC, yaitu ada 3 etil 7 metil nonana, 5 etil 3 metil nonana, bukan 5 etil 7 metil nonana. Lanjut. Selanjutnya itu tata nama tripal. Penamaan untuk alkana dengan sistem tata nama umum atau tripal. Yang pertama itu alkana tak bercabang yang memiliki atom C lebih dari 3 diberi awalan N atau normal. Yang kedua, awalan iso menunjukkan adanya gugus CH atau CH32 dan awalan neo menunjukkan adanya gugus C atau CH33 pada ujung rantai. Dapat kita lihat senyawanya pada slide PPT itu ada isopentana, N-heptana, dan neo-heptana. Selain materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Resti, kepada Resti dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal terkait penamaan dari alkana. Yang mana soal pertama yang di sebelah kiri
Nama yang tepat untuk senyawa hidrokarbon tersebut adalah, nah di sini untuk pertama sekali kita harus menentukan terlebih dahulu rantai utamanya atau rantai terpanjangnya. Nah di sini kita dapat mulai dari CH3 yang di bawah dari sebelah kanan, terus ke atas, lanjut menuju ke sebelah kiri, lalu dari CH tersebut turun ke bawah sampai ke CH2, CH2 dan CH3. Nah, di sini yang paling dekat dengan cabang yaitu dari CH3, CH2 yang berada di sebelah kanan. Jadi kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi di sini ada 8 rantai utama, maka diberi nama dengan oktana. Nah, di sini terdapat 2 etil, yaitu pada nomor ketiga dan pada nomor kelima. Nah, di sini maka diperoleh karena 2 etil berarti diberi nama dietil. Jadi didapatkan 3,5 dietil. Selanjutnya juga ada metil pada penomoran 4, yaitu pada bagian atas dan bagian bawah. Sehingga didapatkan jawaban yang paling tepat yaitu D, 3,5 dietil, 4,4 dimetil oktana. Selanjutnya soal yang di sebelahnya, perhatikan rumus struktur berikut ini. Penamaan yang benar dari senyawa hidrokarbon tersebut adalah, nah di sini kita tentukan terlebih dahulu rantai terpanjangnya. Nah di sini kita ambil rantai terpanjangnya adalah garis yang lurus dari ujung sampai ke ujung. Lalu kita beri penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini ada 7, kita beri nama heptana. Selanjutnya ada terdapat cabang yaitu isopropil pada penomoran 4. Sehingga diperoleh jawaban yang paling tepat yaitu C, 4 isopropil heptana. Next. Di sini materi selanjutnya yaitu isoalkana, di mana alkana yang mengandung 3 atom karbon atau kurang tidak mempunyai isomer. Contohnya seperti CH4, CH2, CH6, dan CH3H8. Next. Nah, selanjutnya dalam senyawa alkana juga ada loh rumus molekulnya yang sama, tetapi rumus struktur molekulnya berbeda. Dimulai dari alkana dengan rumus molekul dari CH4H10 yang mempunyai 2 kemungkinan struktur ikatan untuk menata atom-atom karbonnya, seperti gambar berikut. Next. Nah, pada gambar ini, senyawa di samping ini disebut dengan isomer kerangka, karena perbedaannya hanya terdapat pada kerangka struktur. Nah, di sini isomer dari C4H10 didapatkan dalam dua bentuk atau 2 struktur, yaitu ada N-butana dan 2-metil-propana. Next. Nah, dalam senyawa alkana juga ada next. Nah, ini. Selanjutnya senyawa C5H12. C5H12 mempunyai 3 kemungkinan struktur ikatan untuk menata atom karbonnya, seperti gambar di samping. Nah, memiliki 3 kemungkinan. Nah, jika kita perhatikan, kita dapat menyimpulkan dari 2 contoh tadi, yaitu pada CH4H10 dan C6H. Yaitu kita dari kesimpulan antara C4H10 dan C5H12. Dari kedua contoh tersebut,
dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya jumlah atom C pada rumus molekul suatu alkana, maka semakin banyak isomernya, di mana akan terus naik. Contohnya, jika C4H10 memiliki jumlah isomer 2, C5H12 memiliki jumlah isomer 3, begitu seterusnya. Untuk C6H14 memiliki jumlah isomer 5, dan seterusnya. Nah, mungkin sekian materi dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Resti. Materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Yusmania. Kepada Yusmania dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Dan materi selanjutnya yaitu sifat alkana. Yang pertama yaitu semakin bertambah jumlah atom C, maka MR ikut bertambah, akibatnya titik didih dan titik leleh semakin tinggi. Yang kedua, alkana dapat bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Yang ketiga, karena ikatannya merupakan ikatan tunggal atau jenuh, maka golongan alkana sukar sekali bereaksi dibanding dengan senyawa organik lainnya. Yang ketiga yaitu alkana merupakan senyawa nonpolar yang tidak larut dalam air, melainkan larut dalam eter. Selanjutnya yaitu reaksi kimia alkana, di mana yang pertama yaitu reaksi oksidasi atau pembakaran. Reaksi dengan suatu zat oksigen, reaksi oksidasi yang terjadi pada golongan hidrokarbon merupakan reaksi pembakaran, akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping, di mana C2H6 ditambah 7/2O2 akan menghasilkan 2CO2 tambah 3H2O. Yang kedua yaitu reaksi substitusi, di mana reaksi penggantian atom atau gugus atom suatu molekul atau senyawa karbon oleh atom atau gugus atom yang lain. Contoh reaksi substitusi pada alkana yaitu CH4 ditambah Cl2 akan menghasilkan CH2Cl tambah HCl. Selanjutnya yaitu yang terakhir, reaksi eliminasi, di mana reaksi ini terjadi pada suatu senyawa jenuh atau tidak memiliki ikatan lengkap, sehingga senyawa tersebut berubah menjadi senyawa yang tak jenuh atau memiliki ikatan lengkap 2 atau 3. Reaksi ini merupakan kebalikan dari reaksi adisi, di mana contoh reaksi eliminasi pada alkana yaitu H3C, CH, CH2 akan menghasilkan H2C, CH, rangkap 2, CH2 tambah H2. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nia. Jadi berakhir sudah presentasi kelompok 1 hari ini. Kami dari kelompok 1 mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.